Nah, artinya memang orang tua sangat butuh kehadiran sang anak. Maka Masya Allah tabarakallah, orang tua hanya berdoa pada masa saat itu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Masya Allah tabarakallah. Ya, mungkin saat waktu itu ya dikatakan dengan istilah ngidam, di saat itulah sang suami, mungkin sang orang tua dan sebagainya merasa Masya Allah sangat-sangat bahagia. Karena memang salah satu tujuan dari sebuah pernikahan adalah mendapatkan sang buah hati. Maka Masya Allah tabarakallah, ya, dibawa ke dokter. Apa yang terjadi di sana? Masya Allah dikatakan, oh saat ini sedang hamil, masih berapa bulan, nanti dikasih vitamin dan semacamnya. Lihat bagaimana rasa kebahagiaan orang tua pada saat itu. Maka dirawatlah kehamilan ini sampai nanti lahir sang bayi ini. Namun Masya Allah, ketika mau melahirkan, di sanalah akan tampak bagaimana perjuangan orang tua. Wabil khusus ibu kita. Tampak. Apa yang tampak di sana? Tampaklah bagaimana ibu saat itu dia hanya menganggap, artinya kalaupun seandainya waktu itu disuruh milih antara sang ibu hidup atau mungkin anak yang meninggal atau anak yang lahir sehat, baik ibu yang mati. Seandainya terjadi posisi seperti itu, karena sulitnya melahirkan, maka saya rasa insya Allah semua naluri seorang ibu akan rela mengorbankan nyawanya demi seorang anaknya. Masya Allah. Maka sang ibu rela sakit waktu itu, ya, dan rasa sakit yang dirasakan untuk melahirkan seorang anak, saya rasa ibu-ibu sangat mengerti, ya, dari jam berapa, jam sekian dan selanjutnya. Maka subhanallah, lahir yang dilihat dengan penuh perjuangan sang ibu, Masya Allah, lahirlah sang anak. Apakah selesai di sana? Tidak. Belum selesai. Ternyata Masya Allah, sang ibu masih tetap setia untuk menemani sang anak. Sang ayah pergi keluar kerja untuk mencari nafkah menghidupi keduanya. Sang ibu di rumah merawat anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya. Sehingga dalam sebuah pepatah Arab dikatakan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Sehingga Masya Allah, ibu-ibu rahimakumullah, kita semua lahir dari rahim ibu kita. Dan ingat, kita bisa saat ini merangkak, kita bisa belajar, kita bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa berlari. Ternyata semua ini apa? Ini semua kalau dilihat hasil jerih orang tua kita sendiri. Kita bisa makan kalau seandainya orang tua kita tidak menyusui kita. Seandainya orang tua kita tidak menyuapi makanan kita, apa yang akan terjadi? Mati kita. Tapi rela melakukan itu semua. Di malam hari, di saat mungkin kita masih bayi, ya, kita menangis. Apa yang membuat nangis sang anak? Umumnya adalah mungkin buang air, ya, atau haus dan semacamnya. Apalagi sang bayi hanya bisa melakukan satu, ya, hanya bisa menangis. Kalaupun kemudian terbangun, ya, kemudian mohon maaf istilahnya ya sudah kayak keadaan bengong begitu, ya. Setelah itu ya menangis, hanya itu saja. Kalau menangis berarti ada sesuatu yang tidak nyaman. Maka orang tua akan selalu mencari sebuah solusi. Apa kira-kira solusinya?
Maka subhanallah, ya. Maka walaupun saat itu orang tua, terutama sang ibu, merasa capek, merasa lelah, akan tetap bangun. Kemudian apa? Kalaupun harus ganti pempes, akan diganti pempesnya. Kalaupun harus disusui, akan disusui di tengah malam itu. Ini dilakukan sampai kapan? Dalam Islam menyusui sampai 2 tahun. Selesai 2 tahun, apakah selesai? Belum. Belum finish. Ternyata masih ada. Anak harus diajarkan pendidikan dan semacamnya. Ya, anak diajarkan zaman dulu, masya Allah, masih teringat orang tua yang mengajarkan kita baca. Ya, kalaupun orang tua tidak bisa membaca, maka akan didatangkan kita kepada guru ngaji. Ya, mereka tidak lepas begitu saja. Mereka berusaha ke depan bahwasanya anak ini akan menjadi anak yang saleh. Karena sebagaimana doanya, tentu semua orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang sukses. Tapi dalam kesuksesan itu ada kesolehan. Ini yang paling inti dalam sebuah doa sang ibu. Maka ketika kesolehan ini didapati, inilah sebuah medali, sebuah mahkota untuk orang tua kita. Karena ini yang paling diharapkan. Orang tua bahwasanya berharap memang anaknya sehat, berharap anaknya sukses, berharap anaknya kaya dan semacamnya. Tapi yang paling terpenting dari itu semua adalah kesalehan dari sang anak. Buat apa kalau dia kaya tapi ternyata dia lupa terhadap orang tua? Buat apa dia sehat, dia mampu mengunjungi kota, mampu pergi ke luar negeri, tapi ke rumah ibunya sendiri dia malas. Kemudian jamaah rahimakumullah, maka anak ini dirawat, disekolahkan di SD, di SMP, di SMA. Nanti mulai lagi. Setelah di SMA apakah sudah selesai? Belum. Ternyata subhanallah, apalagi seorang wanita. Apalagi seorang wanita. Kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah. Karena wanita artinya menjadi tanggung jawab besar bagi kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua akan memilihkan jodoh, memilihkan pasangan untuk sang anaknya. Dengan harapan sang anak nanti mendapatkan pasangan yang masya Allah sayangnya persis sama seperti orang tua menyayangi anaknya. Lihat, kalau kita rasakan dulu, mohon maaf, semarah-marahnya orang tua, mereka tidak pernah dendam kepada kita. Mereka marah hanya sebentar. Ya kalau bahasa kita mungkin ngomel. Biasa, namanya orang tua. Ya, marah mereka lakukan dalam rangka pendidikan. Mereka marah bukan karena membenci, tapi mereka sayang. Ini orang tua. Maka sekarang jamaah rahimakumullah, ketika sang anak menikah, di sanalah terkadang orang tua, mohon maaf, apalagi kalau seorang wanita, ibu-ibu, ya, apalagi orang tua, ketika memiliki anak perempuan, baru di sana berasa. Kira-kira nanti anaknya sama atau tidak, ya, mendapatkan sebagaimana sang ibu mendapatkan suaminya yang penuh dengan kasih sayang ketika merawat sang anak. Apakah suaminya akan bertindak seperti itu? Itu harapan. Namun subhanallah, ya, kalau itu perempuan, bagaimana dengan lelaki? Tentu sama. Ya, orang tua juga ingin berharap bahwasanya anak lelakinya mendapatkan pasangan yang artinya apa? Bahwa saya tidak melupakan sang anak ini terhadap orang tuanya.